Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran IPA tambahan pelajaran kelas 6 khusus untuk ujian sekolah. Nah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pernafasan hewan. Nah, tujuan pembelajarannya, satu, kalian nanti harus bisa menjelaskan tentang pernafasan burung, menjelaskan pernafasan ikan, menjelaskan pernafasan ular, menjelaskan pernafasan katak, dan menjelaskan pernafasan serangga. Nah, anak-anakku sekalian, berikut materi pada hari ini tentang pernafasan hewan. Kalian simak baik-baik ya, karena di akhir pelajaran nanti kalian harus membuat karya tulisan yang menjelaskan pemahaman kalian tentang pernafasan burung, ikan, ular, katak, dan serangga. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah burung atau lebih sering disebut dengan aves. Alat pernafasan burung terdiri atas lubang hidung, kemudian batang tenggorok atau trakea, ya, trakea, kemudian cabang batang tenggorok, atau bronkus, dan kantong udara atau bundi-bundi udara, dan paru-paru. Ya, kalau kalian amati, ini adalah gambar alat pernafasan pada burung. Ya, lubang hidung di sini ya. Kemudian ada batang tenggorok atau trakea. Nih. Kemudian ada cabang batang tenggorok di sini ya. Cabang batang tenggoroknya. Nah, selanjutnya ada kantong udara atau bundi-bundi udara. Ini kantong udaranya ya. Ya, kantong udaranya. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru yang terhubung dengan bundi-bundi udara. Jadi alat pernafasan utama pada burung adalah paru-paru. Ya. Sistem pernafasan pada burung yaitu udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Di sini ya. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Nih. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantong udara. Sebagian masuk ke paru-paru, sebagian masuk ke kantong udara di sini. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara yang dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi saat burung terbang, itu burung mengambil udaranya dari kantong udara untuk dibawa ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara saat dia terbang. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat dia tidak terbang. Ya, kemudian sebagian disimpan di kantong udara. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang.
yakni membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya. Jadi, itulah alat pernafasan pada burung, yakni yang utama adalah paru-paru. Dan dibantu oleh kantong udara saat burung sedang terbang. Sekarang ikan. Apa Nana alat pernafasan pada ikan? Ya, alat pernafasan pada ikan adalah insang. Ya, ini. Kalau kalian amati pada ikan, ini ya, sebelah kanan kiri, ini ada lembar-lembaran, ini namanya insang. Sistem pernafasan pada ikan melalui fase inspirasi dan fase ekspirasi. Inspirasi berarti memasukkan oksigen atau udara ke dalam tubuhnya. Ekspirasi berarti mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Sistem pernafasan pada ikan insang berbentuk lembaran-lembaran yang berwarna merah muda. Ini ya, lembaran-lembaran berwarna merah muda di kanan kirinya. Insang tertepat di belakang rongga mulut, di mulutnya, dan pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Ya, kalau kalian amati ada ikan itu kan ya, ini ada tutupnya, semacam sisi yang besar. Nah, inilah melindungi insang, namanya tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam dan sebagai penyaring makanan. Ikan melakukan sistem pernafasan dengan cara membuka dan menutup mulutnya sembari bergantian membuka dan menutup insang. Pada waktu mulut ikan terbuka, air tentu saja akan masuk ke dalam rongga mulut ikan. Dan pada waktu ini biasanya ikan akan menutup. Hal ini akan membuat oksigen yang terlarut dalam air akan masuk secara difusi dalam pembuluh kapiler yang terdapat pada insang. Pada waktu mulut ikan tertutup, maka insang akan membuka yang akan menyebabkan air beserta karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran insang. Nah, itulah anakku sekalian sistem pernafasan pada ikan. Sekarang ular atau reptil. Apa alat pernafasan pada ular? Nah, alat pernafasan pada ular adalah paru-paru. Lalu, apa saja alat pernafasannya? Lubang hidung, kemudian bronkus, dan paru-paru. Sistem pernafasan pada ular. Sistem pernafasan ular melalui 2 fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Saat fase inspirasi, tulang rusuk akan terangkat dan merenggang, sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin membesar. Jadi ketika ular itu menghirup oksigen, maka rongga dada atau tubuhnya akan semakin membesar. Ya, membesarnya volume rongga dada ini akan membuat udara luar masuk ke paru-paru. Nah, saat fase ekspirasi atau mengeluarkan udara yang kotor atau CO2, tulang rusuk akan melepas
dan melakukan relaksasi sehingga volume rongga dada pun akan semakin kecil. Hal ini akan membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernafasan. Ya, itu adalah sistem pernafasan pada ular. Nah, ular bernafas dengan apa anak-anak tadi? Bernafas dengan paru-paru. Nah, sekarang katak atau juga dikenal dengan amfibi. Lalu katak bernafas menggunakan apa ya? Nah, pada saat berudu, katak bernafas dengan insang karena hidupnya di air. Pada saat dewasa, bernafas dengan paru-paru. Nah, ini adalah alat pernafasan katak dewasa. Yang pertama paru-paru, kemudian kulit, dan saat katak masih berudu menggunakan insang. Sistem pernafasan pada katak. Pada saat katak masih berupa larva, maka katak akan bernafas menggunakan insang luar. Sedangkan ketika katak masih berudu, maka akan bernafas menggunakan insang dalam. Hingga ketika telah tumbuh menjadi dewasa, katak akan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Perlu diketahui bahwa pada katak dewasa terdapat 2 buah kantong berdinding tipis dan juga elastis yang banyak mengandung kapiler darah. Dan kedua kantung paru-paru ini biasanya saling berhubungan dengan bronkus. Sistem pernafasan katak melalui 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi mula-mula tenggorokan bergerak ke bawah sehingga mulut katak membesar. Hal ini menyebabkan udara masuk melalui lubang hidung ke rongga mulut. Kemudian lubang hidung tertutup diikuti dengan kontraksinya otot rahang bawah menyebabkan rongga mulut mengecil. Dengan mengecilnya rongga mulut, udara terdorong masuk ke paru-paru. Di paru-paru, oksigen diikat oleh kapiler darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Pada saat fase ekspirasi, maka otot pada katak dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Nah, anak-anak sekalian, itulah alat pernafasan pada katak. Sekarang serangga. Alat pernafasan pada serangga adalah trakea. Nah, sistem pernafasan pada serangga terbagi menjadi 3 fase, yaitu inspirasi, fase pertukaran gas, dan ekspirasi. Sistem pernafasan pada serangga. Alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, ini ya, kalau kalian amati, nah ini adalah trakea, sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Sistem pernafasan pada serangga yaitu saat menarik nafas, otot belalang atau serangga pada kerangka luar